Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Astagfirullah, mengerikan. Saat jasadnya dimandikan, alat vital gadis SMA ini membusuk. Perkara ajal memang tidak ada yang tahu kapan waktunya dan bagaimana cara kita menemuinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling masyhur, manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kendati demikian, urusan mati bukan hanya sekedar membicarakan aib seseorang. Kisah mengerikan ini, saat jasadnya dimandikan, alat vital gadis SMA membusuk. Semestinya yang masih hidup menjadikannya nasihat dan pelajaran penting dari kisah tersebut agar tak terjerumus ke dalam lembah nista. Diceritakan oleh Wulan, nama yang disamarkan, teman seorang gadis SMA yang bernama Mawar, nama yang disamarkan, merupakan anak dari Bu Yani. Gadis SMA cantik ini tak disangka sesampainya di sekolah ditemukan pendarahan di kamar mandi dan dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Namun sayang hingga sakit di rumah sakit, nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia. Mawar adalah anak Bu Yani dan beliau sangat menyayanginya. Sifat Mawar ini sedikit tidak baik sebagai seorang wanita karena merasa tidak mendapat kasih sayang semenjak ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Karena demi mencari perhatian, Mawar kerap kali bergonta-ganti pasangan. Pada suatu hari, Mawar pulang sekolah dan baru sampai di rumahnya pada pukul 8 malam. "Dari mana saja kamu, Nak? Kok pulangnya malam sekali?" tanya Bu Yani pada Mawar. "Ada pelajaran tambahan, Bu. Udah dulu ya, aku mau tidur, ngantuk," jawab Mawar sambil masuk ke kamarnya. "Kamu gak makan dulu?" tanya Bu Yani. "Udah kenyang," jawab Mawar sambil menutup pintu kamarnya. Keesokan harinya Bu Yani mendengar orang muntah-muntah. Setelah dicek, ternyata suara itu adalah suara Mawar dari dalam kamar mandi. "Kamu kenapa, Mawar? Kok muntah-muntah gitu?" tanya Bu Yani kepada Mawar ketika dia keluar dari kamar mandi. "Cuma masuk angin aja kok, Bu," jawab Mawar. "Kalau kamu sakit, sebaiknya jangan masuk sekolah dulu, Nak," kata Bu Yani. "Aku nggak apa-apa kok, Bu. Nanti juga hilang sendiri," jawab Mawar. Akhirnya Mawar pun berangkat sekolah, walaupun ibunya sangat cemas melihat kondisi anaknya itu. Tepat pukul 11 siang tiba-tiba telepon rumah Bu Yani berdering. "Halo, apa benar ini Bu Yani? Ini saya Wulan, Bu, teman sekolahnya Mawar," tanya Wulan. "Iya benar, Nak, memangnya ada apa?" "Begini, Bu, Mawar mengalami pendarahan. Sekarang sedang di UGD," jawab Wulan. "Astagfirullah, kok bisa pendarahan? Memangnya ada apa dengan Mawar?" tanya Bu Yani. "Mawar melakukan aborsi, Bu. Dia hamil 2 minggu," jawab Wulan. "Ya Allah, Mawar hamil. Siapa yang menghamilinya?" tanya Bu Yani. "Nanti aku ceritakan, Bu. Sebaiknya Ibu segera ke sini," jawab Wulan. Kemudian beliau pun berangkat menuju rumah sakit tempat Mawar dirawat. Sesampai di sana, Bu Yani langsung menuju UGD dan di sana beliau bertemu dengan Wulan. "Gimana ceritanya Mawar bisa hamil?" tanya Bu Yani. Begini, Bu. Mawar itu punya pacar namanya Sandi. Mereka berdua telah sering melakukan hubungan suami istri selama pacaran. Sandi nggak mau tanggung jawab ketika tahu Mawar hamil saat Mawar cerita padanya di sekolah tadi. Oleh karena itu, Mawar nekat aborsi, Bu," jawab Wulan. "Astagfirullahaladzim, jadi Mawar berzina dengan Sandi? Mawar, kenapa kamu melakukan zina itu, Nak? Ayahmu di sana pasti sedih banget lihat kelakuanmu ini," kata Bu Yani sambil menangis. "Sabar, Bu, yang penting sekarang keadaan Mawar, Bu. Semoga nyawanya bisa tertolong," kata Wulan menenangkan Bu Yani. 2 jam lamanya mereka menunggu. Akhirnya dokter keluar dari UGD dengan wajah yang murung. "Gimana keadaan anak saya, Dok?" tanya beliau. "Maafkan kami, Bu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun jiwa anak Ibu tidak tertolong. Dia banyak kehilangan darah," jawab dokter. Kemudian Bu Yani langsung masuk ke ruang UGD ditemani oleh Wulan. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu tinggalin Ibu secepat ini, Nak? Ibu tidak sanggup kehilangan kamu," kata Bu Yani sambil memeluk jasad putrinya yang telah terbujur kaku itu. "Sabar ya, Bu, mungkin ini takdir Allah buat Mawar. Ikhlaskan kepergiannya, Bu," kata Wulan menenangkan Bu Yani. Kemudian tepat pukul 3 sore jenazah Mawar pun dibawa ke rumahnya dengan diangkut ambulan. Setelah sebelumnya dilakukan visum. Sampai di sana jenazah langsung dimandikan.
Namun terjadi sesuatu yang memilukan. Alat kelamin jenazah tiba-tiba membusuk, mengeluarkan belatung, dan menebarkan bau yang tidak sedap sehingga orang-orang yang memandikannya menutup hidung karena tidak kuat dengan bau itu. Melihat keadaan anaknya itu, Bu Yani menjadi sangat sedih dan terpukul sekali. Namun beliau tetap tabah sambil terus membasuh tubuh anak gadisnya itu. Akhirnya, tepat pukul 5 sore, jenazah Mawar selesai dimandikan, dikafani dan disolatkan. Kemudian jenazah Mawar langsung dimakamkan di pemakaman umum desa dengan diiringi rintik hujan dan tangis dari keluarga beserta teman-temannya. Seorang gadis yang telah menjadi teman kecilku dulu telah berpulang untuk selamanya. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semua. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.